Halo semuanya, apa kabar sahabat Squad Orang Indonesia? Selamat hari Minggu ya, Bapak Ibu. Semakin hari ini dibilang Pak Ken Nababan, semakin hari semakin terbuka semua kebohongan yang disembunyikan selama ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya ya, ini setidaknya dari pandangan saya ya, ini adalah sesuatu yang menarik karena setelah menonton sebuah video ya, sebuah tayangan yang ditayangkan di kanal YouTube-nya Sira Internasional. Nah, jadi sekali lagi ini bukan murni sumber dari saya ya, Bapak Ibu. Dan juga teman-teman Muslim ini bukan murni dari saya, tetapi saya menonton sebuah materi yang disampaikan di salah satu kanal YouTube ya. Kanal YouTube-nya itu adalah Sira Internasional. Itu yang pemiliknya itu di sebelah kiri itu ya, namanya Al-Fadi. Nah, di dalam tayangan itu dia berdiskusi dengan Dr. J. Smith ya, masih seputar tentang masalah Mekah sebetulnya ya. Tetapi nanti kita akan lihat juga nanti bagaimana hubungannya dengan Islam dan Muhammad. Dan menurut percakapan yang terjadi antara Al-Fadi dan J. Smith di dalam video itu, mereka fokus kepada Mekah. Dan menurut J. Smith itu Mekah itu memang tidak bisa ditelusuri keberadaannya pada abad ke-7 ya, terutama awal-awal. Padahal ketiga hal ini adalah Islam, Mekah, Muhammad ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam narasi tradisi Islam ya. Islam dipercaya bahwa sebagai agama Allah ya, agama yang dibawa oleh Muhammad. Mereka juga percaya bahwa Muhammad hidup pada abad ke-7, lahir di tahun 570 dan meninggal pada tahun 632. Dan kemudian Muhammad tinggal di Mekah. Dan bukan hanya itu saja, Muslim juga percaya bahwa 70 sampai 300 nabi itu ya, dikuburkan ya, matilah kira-kira di Mekah. Dan dikatakan Adam itu pernah ke Mekah, diturunkan ke Mekah. Bahkan juga Abraham dan Ismail itu datang ke Mekah untuk membangun Ka'bah. Nah, itu adalah tiga hal ini sangat penting di dalam tradisi Islam, tetapi dipertanyakan oleh sejarawan-sejarawan dunia saat ini. Bukan hanya J. Smith saja sebetulnya. Nanti akan saya kenalkan ke kita beberapa sejarawan-sejarawan dunia yang mempertanyakan narasi-narasi Islam ini. Dan dari hasil penelitian para sejarawan itu, mereka mengatakan, atau setidaknya di dalam catatan-catatan mereka, kita bisa membaca bahwa justru narasi-narasi Islam, misalnya berhubungan dengan Mekah, berhubungan dengan Muhammad, bahkan berhubungan dengan tempat-tempat yang lain, bukan hanya Mekah saja, itu justru hanyalah sebuah ciptaan para khalifah ya, para khalifah. Bahkan juga ada storyteller ya, itu penulisnya mengatakan storyteller itu artinya pendongeng ya, dan juga diciptakan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik bagi saya untuk kita lihat bagaimana hal ini, bagaimana Muslim di tengah-tengah gugatan para sejarawan ini, apa yang bisa dilakukan oleh Muslim untuk menjawab tantangan ini, apa yang bisa dilakukan oleh Muslim untuk memberi jawaban terhadap temuan-temuan atau analisa-analisa para sejarawan dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ya, video yang saya maksud ya, percakapan antara Dr. J. Smith yang diwawancarai oleh Al-Fadi ya, di dalam kanal YouTube-nya itu Sira Internasional. Nah, ini saya akan tunjukkan sebentar. Oke, ini dia. Nah, ini adalah judul videonya itu adalah Islam Was Made Up ya, Islam Was Made Up ya, The Search for the Place ya. Jadi ini di dalam video ini Al-Fadi bersama dengan Dr. J. Smith membicarakan ya, ini secara khusus tentang Mekah ya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kenapa ini, kita coba dengarkan dulu sedikit tentang cuplikan video dari Al-Fadi bersama dengan Dr. J. Smith. Oke. Kita mulai dari sini. Bentar. Oke. Oh, tidak ada suara. Oke. Ini kemana ini suaranya ini? Tadi nggak ada suara ya? Oke.
Loh, kok nggak ada suara ya? Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba dulu cari masalahnya apa ini. Oke, ini kabel A. Kabel A. Tes. Oke, jadi kita akan mulai ya. Jadi ketika ini Al-Fadi mewawancarai Jasmine dan Jasmine mempertanyakan tentang bagaimana Muhammad itu bisa diperkenalkan ya, dan kemudian Jasmine mencoba menjelaskan bagaimana Muhammad itu diperkenalkan pada masa Abdul Malik. Nah Bapak Ibu, kemarin malam kalau Bapak Ibu sudah menonton video kemarin malam ya, kita sudah tahu kapan Abdul Malik itu berkuasa ya. Itu sebetulnya Abdul Malik itu secara historis ya, lebih nyata kekuasaannya itu pada tahun 692 ke atas ya. Dan itu bisa kita lihat dari terbentuknya koin-koin ya, kemudian juga Khalifah Protokol, dan kemudian juga dibangunnya The Dome of the Rock. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menangkap ya kira-kira apa yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton video sebelumnya. Nanti jadi bingung dengan cerita ini karena ini adalah cerita bersambung ya Bapak Ibu. Saya mau membuat kisah-kisah yang ada di dalam kanal ini cerita bersambung gitu ya, supaya ini menarik dan tidak terlalu panjang. Kemudian jadi Dr. Jasmine mencoba menjelaskan ke kita ya, dan yang tertuang di sini dia menceritakan kepada Al-Fadilah ya. The followers of Islam. Yes, Jay. Okay. What can we make out of all of this? Okay, let's go to the slides again and let's unpack what we're saying. So they need an Arab identity. Now the Umayyads have been in power since 661 with Muawiyah going, and that's the Sufyani family. Then the Marwanids take over and they destroy the Sufyani family, and Marwan himself now becomes king. Then he dies, and his son Abdul Malik. And it's Abdul Malik that we know is the great Arab reformer. We all know that. All the history books talk about the great Arab reformer. So Oke, jadi kita inti dari disampaikan oleh Jasmine itu adalah bahwa kita sudah tahu bahwa ada Abdul Malik ini adalah seorang yang reformer terbesar lah ya di dalam sejarah Islam, dan seperti yang saya bilang tadi itu kejayaannya lah ya, kejayaan itu bisa secara historis bisa diketahui pada tahun 692 ke atas. Oke. Nah, kenapa ini penting? Di masa Abdul Malik ini, karena disertai juga dengan kemenangannya terhadap kerajaan Bizantin ya. Dan kemudian mereka membutuhkan sesuatu yang disebut dengan identitas Arab gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena Abdul Malik ini kan kekuasaannya itu di Damaskus ya. Di Damaskus itu di daerah Palestina ya. Di daerah Palestina di sana, dan itu Abdul Malik itu sering dan berkontras atau setidaknya bertemu dengan keyakinan yang sudah ada di sana. Misalnya dengan agama Yahudi dan juga dengan kekristenan di sana. Nah, agama Yahudi dan kekristenan punya identitas. Mereka punya kitab suci. Yahudi punya kitab suci, kemudian Kristen juga punya kitab suci, kemudian Yahudi punya nabi, lalu kekristenan juga mengadopsi atau setidaknya mengambil percaya dengan nabi-nabi yang dipercaya oleh Yahudi itu, yang seperti yang ada di dalam Pentateuch ya. Kemudian inilah yang menjadi pendorong ya. Ini sekali lagi menurut Jasmine, inilah yang mendorong Adam Malik untuk mencari dan menciptakan identitas bagi dirinya dan bagi komunitasnya. Ya, tentu saja ini adalah komunitas Islam lah ya, dia menyebut seperti itu nanti. Nah, bagaimana identitas Arab ini bisa diciptakan oleh Abdul Malik? Nah, itu dimulai nanti dengan apa? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Jasmine ya. This Arab identity is absolutely essential. So, how does this happen? The Arabs have been in power since the mid-7th century. Abdul Malik rules politically from 685 to 705 in Damascus, not in Mecca, obviously, we said. The Umayyads had now controlled that part of the world since 661. After 30 years with little identity, they needed this Arab identity. Now, here's the thing. When you look at their cousins, that's us, the Christians and Jews, they already had an identity. Why? Well, because we have a prophetic line. It goes through Isaac. Oke, jadi Bapak Ibu bisa melihat di slide ini ya. Jadi ini adalah kebutuhan identitas Arab itu
itu diperlukan pada masa Abdul Malik itu. Dan kita sudah tahu seperti yang saya singgung tadi bahwa Abdul Malik ya karena kan karena secara historis kita tahu Abdul Malik itu berkuasa, menang dan memiliki sebuah bukti sejarah itu 692 ke atas ya. Dan itu ketika nama Muhammad itu diperkenalkan di dalam koin. Tetapi kekuasaannya itu secara politis itu dimulai pada tahun 665 sampai 705 setelah Masehi. Dan perhatikan di situ. Perhatikan di sini yang dikatakan, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu bisa melihat kursor saya ya. Kursor saya nggak kelihatan ya. Itu dibilang bahwa pemerintahan Abdul Malik ini itu di Damaskus. Kenapa bukan di Mekah? Itu kan pertanyaan yang menarik. Ya, kalau memang itu dikatakan bahwa Islam itu dimulai dari Mekah, ya kan? Mekah itu begitu penting di dalam Islam. Tapi kenapa ini justru Damaskus lah di sana menjadi pusat dari pemerintahan dari Abdul Malik ini? Di Damaskus itu di daerah Palestina sana, itu di daerah Arabia Utara, tidak ada hubungannya dengan Mekah, bahkan di Medina sekalipun, bahkan dengan Hijzah sekalipun tidak ada hubungannya. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ya. Kemudian setelah 30 tahun ya dan tanpa identitas seperti itu, maka mereka komunitas ini yang dipimpin di bawah kekuasaan Abdul Malik ini mencoba membuat sebuah identitas yang baru. Nah, bagaimana dia menciptakan identitas ini? Mari kita dengarkan lagi ya selanjutnya apa yang disampaikan oleh Dr. J. Smith. Why? Well, because we have a prophetic line. It goes through Isaac. Abraham, Isaac, the Ishmaelites, of which Abdul Malik would be a descendant, the Nabateans are descendants of the Ishmaelites. They go back to Abraham too, but their Abrahamic line goes through Ishmael. Where do you find of anything about Ishmael after Ishmael? All the prophets in the Quran, except for 4 of the 25 prophets, 4 of them we don't know because if we did more studies, we could probably see who they are. But the 19 of them come from the line of Isaac. And then you have Ishmael and Muhammad. But the other 19 are all from the line of Isaac. So you can see for people like Abdul Malik, he has a problem here. How do you create that identity? You need to have a prophet, right? You need to have a scripture because they don't have a scripture either. Correct. We have a scripture. The Jews have a scripture. We have the Old and New Testament. And we can trace that all the way back to 1400 BC. And he would have been aware of the Jews and the Christians, a prophet or prophets, scripture, identity, religious identity in this case. So he was familiar with all of that. Oh, guess he... Jadi sekali lagi ya, sebetulnya saya hanya mau mengulangi apa yang disampaikan oleh Dr. J. Smith. Jadi intinya bahwa Dr. J. Smith itu di masa pemerintahan Abdul Malik ini, ya kata sederhananya lah ya, Abdul Malik ini cemburu lah kira-kira gitu ya, dengan identitas yang dimiliki oleh bisalah kita bilang tetangganya lah atau saudara-saudaranya yang ada di kawasan itu, yaitu Yahudi dan Kristen ya, kira-kira gitu. Kenapa? Karena orang itu ya punya cerita lah, kira-kira punya kitab suci, punya nabi, bahkan punya tempat, misalnya Yerusalem itu kan menjadi pusat tempat penyembahan orang Yahudi ya, kira-kira gitu ya. Jadi kecemburuan inilah yang menimbulkan ya, ini yang disampaikan oleh Dr. Smith itulah yang mendorong Abdul Malik ini membentuk sebuah identitas bagi dirinya sendiri gitu ya, dan bagi komunitasnya lah kira-kira gitu. Oke, mari saya skip ya, saya tidak. It's even worse than that. Remember, as the Nabateans or the Arabs did not. This comes to the fore when Abdul Malik comes to power, and he needs to create that identity. So what does he do? Well, let's see what history tells us. Let's see where the evidence goes. The first thing he does, well, not the first thing, but soon after he comes to power in 685, he builds a huge building called the Dome of the Rock. Have you been to Jerusalem? Not myself, hopefully soon. I've been there. I've been to the Dome of the Rock. You can't help but see it whenever you go to Jerusalem. It sits right there, and you can see it from all over Jerusalem. It's a beautiful building, the largest Arab structure of its day, which is interesting because look and see where it's built. It's built right above where the Temple of Solomon used to be. Right. Nah, jadi ini adalah cerita
cerita di mana kita bisa memahami ya bagaimana Adam Malik ini membentuk sebuah identitas bagi komunitasnya dan bagi dirinya. Nah, apa yang pertama dilakukannya? Dia membangun yang namanya itu the Dome of the Rock ya, sebagai kita bilang itu sebagai saingan lah terhadap agama yang sudah ada sebelumnya. Dan kita bisa lihat ya, lihat bagaimana Abdul Malik ini membangun the Dome of the Rock itu, yaitu berdampingan ya dan berhadapan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Dr. J. Smith itu, berhadapan dengan ini dia, berhadapan dengan yang ini Church of the Holy Sepulchre gitulah ya, kira-kira gitu. Jadi itu dia bangun ya, dia bangun sebagai sesuatu saingan lah ya. Ini si Adam Malik ini nggak mau kalah mungkin dia ya kan, kira-kira gitu ya. Jadi dia membangun the Dome of the Rock. Nah, yang menarik adalah, nah ini perhatikan di sini, the Dome of the Rock ini dibangun pada tahun 691 setelah Masehi. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, bukan hanya the Dome of the Rock ini yang terjadi ya pada masa ini. Di tahun yang sama juga 692 kita bisa melihat bahwa ada koin-koin yang diciptakan, kemudian ada protokol-protokol khalifah juga diciptakan pada setahun setelahnya, kemudian ada beberapa juga inskripsi-inskripsi yang bisa ditemukan pada tahun yang sama dalam kurun waktu 10 tahun lah ya, mulai dari 691 sampai 697. Itu di situ semua seperti terjadi begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Abdul Malik ini ya. Dan itu berkaitan dengan apa? Dengan kemenangannya terhadap kerajaan Bizantin ya pada masa itu. Nah, dan kita bisa tahu ya, ketika dia membangun the Dome of the Rock itu, disitulah nama Muhammad itu mulai diperkenalkan ya. Nah, kita akan melihat ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh oleh Dr. Zemir, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah signifikansi dari the Dome of the Rock itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa the Dome of the Rock itu ya, itu dibangun di atas bangunan suci lah ya, yang dianggap bangunan suci oleh baik itu Yahudi maupun orang kekristenan ya. Dan itu dibangun di atas sebuah kota yang suci, yang itu tadi dipandang sebagai sebuah kota suci oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa bukan di Mekah dibangun apa ini, the Dome of the Rock ini, yang sebagai lambang untuk Islam kan, kira-kira gitu ya. Nah, kan dipercaya bahwa Muslim itu percaya bahwa the Dome of the Rock ini sebagai salah satu situs yang menunjukkan tentang kekuasaan Islam kan, kira-kira itu, tentang perkembangan Islam, tentang kebangunan Islam. Kalau memang betul bahwa Islam itu dimulai dari Mekah, kenapa bukan dari Mekah ya? Tetapi banyak Muslim yang sering mengatakan bahwa itu karena masalah apa namanya itu, Isra Mi'raj ya. Jadi Muhammad pernah mengalami peristiwa di mana di dalam satu malam itu dia pergi ke Al-Aqsa lah, kira-kira gitu ya, peristiwa Isra Mi'raj itu. Tetapi masalahnya adalah kisah itu banyak pertentangan, banyak pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kisah itu hanyalah sebuah mimpi, ada yang mengatakan bahwa kisah itu benaran. Jadi itu masih pertentangan. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu saya justru membaca dari sebuah sirah Nabawiyah kalau nggak salah ya, di dalam tulisan Ibnu Hisam ya, dikatakan bahwa peristiwa itu justru Muhammad tidur di itu sudah dibahas di rumah apologet Kristen kemarin ya. Jadi dia tinggal di rumah itu, dan kemudian pagi-pagi bangun dan dia menceritakan kepada di rumah perempuan itu, dia mengatakan, oh semalam saya ke Yerusalem katanya gitu. Nah, kemudian perempuan itu mengatakan, ya janganlah kau ceritakan itu sama orang lain katanya. Tapi Muhammad bilang, oh tidak, saya akan menceritakannya gitu. Nah, selain secara historis,
Ya, selain secara historis tentang penyebutan-penyebutan tentang masjid yang ada di dalam kisah itu, ada pertentangan pendapat tentang kisah itu, apakah itu benar-benar sebuah perjalanan yang dialami oleh Muhammad atau justru itu hanyalah sebuah mimpi gitu. Iya, betul. Tidur di rumah Umi Hani, betul. Saya lupa kemarin. Terima kasih Miss Hadasa. Jadi dia tidur di Umi Hani, itu ada di dalam Sirah Nabawiyah ya. Terima kasih Bu Hadasa. Jadi sekali lagi itu adalah masih perdebatan. Ya, masih perdebatan. Saya juga tidak mau mengatakan itu benar atau tidak. Silakan biarlah Muslim sendiri yang mengecek kebenarannya benar atau tidak. Oke. Nah, kita fokus kepada pembentukan The Dome of the Rock ini, dan apa yang ada di dalam The Dome of the Rock ini adalah bahwa di dalam The Dome of the Rock itu ada inskripsi ya yang tertulis di dalamnya ya. Misalnya ini saya skip aja ya. Saya skip aja. Nah, ini adalah inskripsi yang ada di dalam The Dome of the Rock itu ya. Dan di dalamnya itu ada sebuah kalimat-kalimat yang secara tegas sebetulnya itu menolak tentang doktrin kekristenan itu sendiri ya. Doktrin kekristenan itu sendiri. Nah, kenapa? Dan kita sudah tahu tadi ya bahwa ada Malik ini ya, dalam hal dia untuk membangun identitasnya, ya, dia memang sengaja untuk membuat sebuah tulisan-tulisan di dalam inskripsi yang ada di dalam The Dome of the Rock itu. Nah, salah satunya adalah misalnya itu dia menolak tentang Yesus sebagai anak Allah ya, gitu. Dia menolak Yesus sebagai anak Allah, dan kemudian juga dia menolak bahwa Allah punya anak. Gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat penting di dalam The Dome of the Rock itu. Jadi semakin hari semakin kita paham ya kenapa ada bangunan The Dome of the Rock di dalam kota suci orang Israel ya, yang itu di apa itu ya, kota suci yang dipandang sebagai kota suci oleh orang Yahudi dan orang Kristen, kira-kira gitu. Nah, ternyata di dalamnya itu kita bisa tahu bahwa itu dibangun dengan dasar apa? Itu tadi untuk membantah tentang ketuhanan Yesus, membantah status Yesus sebagai anak Allah, dan membantah bahwa Allah punya anak, kira-kira gitu. Itu yang tertulis dalam itu. Siapa yang membangunnya? Sekali lagi itu dibangun oleh Abdul Malik. Oke, jadi itu semakin menarik ya, dan itu dibangun pada tahun 691. Nah, selanjutnya bagaimana? Apa yang terjadi? Oke, mari kita lihat ya apa yang terjadi selanjutnya. Oke, kalau kita lihat di dalam slide ini, nah bukan hanya itu saja ya. Oke, sebentar. Ini kita kembali ke dalam ini ya. Ke dalam ini saya geserkan ke atas ini sebentar biar kelihatan ya. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa membaca di bawahnya itu ya, di dalam surah 112 itu ya ada hubungannya dengan surah 112 yang mengatakan bahwa Muhammad is the messenger of God ya. Jadi di tahun 691 itu dia memperkenalkan Muhammad sebagai utusan Allah ya. Dan kita sudah membahas ini di video sebelumnya bahwa Muhammad itu, ada Malik menggunakan kata Muhammad ini kepada dirinya sendiri sebetulnya, merujuk kepada dirinya sendiri, dan Muhammad itu dia ambil setelah dia mengalahkan, setelah dia menaklukkan, setelah dia menahan pemberontakan Ibnu Zubair ya, karena sebelumnya kan yang menggunakan kata Muhammad ini kan, atau istilah Muhammad ini kan Ibnu Zubair ya, yang memberontak pada tahun 685. Nah, Abdul Malik bisa meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu. Oke, dan kemudian mengambil semua atribut itu dan sekaligus juga untuk menghilangkan jejak-jejak Ibnu Zubair. Kemudian Muhammad itu dia mengambil identitas itu, dilekatkan kepada dirinya, dan dia menganggap dirinya sebagai Muhammad itu sebagai apa? Sebagai utusan Allah gitu ya, sebagai utusan Tuhan lah kira-kira gitu. Dan bukan hanya itu, kita juga sudah membahas sebelumnya bahwa Abdul Malik ya, Muhammad yang dia maksud itu adalah sebagai intercession ya, artinya penghubung antara Tuhan dan umatnya ya, umat manusia kira-kira gitu. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa Muhammad atau kata Muhammad itu pertama sekali ya itu diperkenalkan pada tahun 691, dan salah satunya itu bisa kita lihat di dalam The Dome of the Rock.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi apa yang terjadi selanjutnya ya. Mari kita lihat penjelasannya ini. Nah, bukan hanya di dalam The Dome of the Rock itu ya, kata Muhammad itu diperkenalkan, juga diperkenalkan yang di dalam sebuah protokol-protokol atau dokumen-dokumen yang namanya itu Khalifah Protokol, gitu ya. Nah, jadi di dalam Khalifah Protokol itu, itu mulai diperkenalkan pada tahun 691. Nah, sebetulnya protokol khalifat ini atau masa-masa khalifat ini sebetulnya ini sudah dimulai pada tahun 661 sampai itu dan berlangsung sampai 680-an ya. Ya, sebelum pemberontakan Ibnu Zubair. Nah, di dalam protokol-protokol itu tidak ada disebutkan tentang Islam, tentang Muslim, tentang Muhammad, tentang Quran, tetapi barulah muncul pada masa Abdul Malik. Jadi Abdul Malik ini adalah seseorang tokoh yang sangat penting, sangat sentral di dalam Islam ya. Nah, jadi dan Muhammad, kemudian kata Bismillah diperkenalkan, kata Muhammad diperkenalkan itu pada tahun yang sama. 691 diperkenalkan di Dome of the Rock, diperkenalkan di dalam protokol Khalifah, dan diperkenalkan di koin-koin. Menarik kan? Jadi saya juga ya menghabiskan banyak waktu untuk memahami sebetulnya bagaimana Islam ini terbentuk, dan inilah yang bisa kita temukan ya dari para sejarawan. Oke. Nah, jadi sekali lagi bahwa disitulah mulai diperkenalkan misalnya kata Bismillah, kemudian kata MHMD ya, Muhammad, yang merujuk kepada Muhammad, dan kita sudah tahu bahwa Muhammad itu bukanlah Muhammad yang dikenal oleh Muslim sekarang ini, sama seperti dikatakan oleh Dr. Odon ya, Dr. Odon Lafontaine beberapa waktu yang lalu. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi sampai di mana tadi? Oke, jadi kata Bismillah itu baru diperkenalkan ya, diperkenalkan di inskripsi, diperkenalkan di koin ya. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Dan sebentar, kita akan lihat ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa juga Abdul Malik pada tahun 692, perhatikan ini Bapak Ibu, setahun setelah dibangun The Dome of the Rock, setahun setelah diperbaiki lagi protokol khalifat itu, dibuatlah koin. Nah, di dalam koin-koin koin-koin itu sekaligus untuk menghapus jejak-jejak dari kerajaan Bizantin, karena memang pada masa itu kan Abdul Malik menang atas Bizantin ya. Dan perhatikan koin-koin itu menghilangkan identitas kekristenan, menghilangkan identitas siapa namanya itu yang dari Zoroastrian ya, kira-kira gitu. Jadi itu adalah bukti-bukti yang sangat nyata ya, sangat nyata, dan kita bisa lihat dari selanjutnya dari koin-koin ini. Nah, ini dia ya, misalnya di dalam koin ini yang diciptakan oleh Abdul Malik, dan itu di dalam koin itu kan ada gambar orang ya. Nah, itu ada gambar orang yang memegang pedang, ya kan? Itu yang memegang gambar orang ini yang warna hijau sebelah kanan ya, sebelah kanan ini ada gambar orang memegang pedang, dan itu sejarawan mengatakan, atau setidaknya mungkin Dr. Odon ataupun J. Smith mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah merujuk kepada Abdul Malik itu sendiri ya, sebagai pemimpin pada saat itu ya. Dan kemudian di baliknya itu adalah ada sebuah lambang ya, ada sebuah lambang yang mereka duga juga sebagai bentuk olok-olokan terhadap kekristenan, terhadap keyakinan kekristenan yang ada sebelumnya. Jadi sekaligus di dalam tahun yang sama itu semua itu terjadi. Ya, semua itu terjadi Bapak Ibu. Jadi tidak seperti yang diklaim-klaim oleh para muslim sebelumnya. Oh, ini Islam ini diterima, dibangun atas dasar yang dimulai dari Muhammad pada tahun 620-an gitu ya, 620-an. Karena Muhammad kan menerima pewahyuan itu pada tahun 620-an gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah kita bisa lihat dengan sangat jelas bagaimana hal ini bisa terjadi. Dan kemudian ini pada tahun 696, 4 tahun setelahnya,
itu koin itu berubah luar biasa, ya. Jadi semua lambang-lambang, misalnya gambar orang memegang pedang di dalamnya itu, di dalam lingkaran itu hilang. Kemudian juga mulai tadi lambang-lambang olok-olok terhadap kekristenan itu hilang juga. Kemudian digantikan dengan kalimat-kalimat, misalnya kalimat Bismillah, kemudian kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi itu dimulailah identitas yang sudah dibentuk oleh Adam Malik ini, mulai diperkenalkan dan mulai dicetak di dalam koin-koin ini secara jelas, ya. Dan apa? Semua simbol-simbol kekristenan di dalam koin-koin yang ada sebelumnya, baik itu bukan hanya simbol kekristenan, simbol-simbol Zoroastrian juga, ya, yang ada simbol bulan bintang itu hilang sama sekali. Perhatikan koin yang ada di sebelah kanan itu, nggak ada lagi itu. Hilang semua. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa justru Islam itu dimulai pada masa Abdul Malik, ya. Mulai pada masa Abdul Malik, ya. Selanjutnya apa? Nah, ini dia, ya. Setelah mereka membuat semuanya itu, menaruhnya kata-kata Muhammad di dalam inskripsi, membuat koin, ya. Kemudian inilah yang dirangkum oleh Dr. James Smith itu, inilah yang mereka butuhkan, ya, tentang sosok, ya. Kenapa? Karena di dalam tradisi Yahudi kan, di dalam agama Yahudi kan mereka percaya kepada nabi-nabi, ya kan gitu, ya. Nabi-nabi, baik itu nabi-nabi terdahulu maupun nabi-nabi yang kemudian, ya. Ya mulai dari Musa sampai misalnya Maleakhi, Yeremia, Yesaya dan macam-macam lah, ya, semua. Dan kemudian di dalam kekristenan kita ada tokoh, ya. Tokoh yang kita percaya di dalam kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Nah, tetapi di dalam Islam mereka butuh sosok. Mereka butuh sosok yang juga, ya, memiliki kemiripan lah, ya, memiliki kemiripan seperti juga di dalam keyakinan Yahudisme, dan Abdul Malik ini mencoba untuk menghubungkan ini. Mencoba menghubungkan ini dengan keyakinan yang ada di sekitarnya itu, dan jadi dia mencoba untuk menghubungkan Islam ini dengan Abraham misalnya, ya. Makanya banyak Muslim yang percaya bahwa Islam ini adalah agama yang lahir dari Yudaisme dan meneruskan, bahkan mereka percaya bahwa Islam ini adalah termasuk Abrahamic religion. Ya, makanya mereka percaya dengan Pentateuch, ya, Torah gitu, ya. Mereka percaya itu. Nah, mereka mengadopsi itu semua gitu, ya. Kenapa? Karena untuk membentuk identitas tadi. Nah, ini sekali lagi ini bukan murni analisa saya, tetapi ini adalah apa yang disampaikan oleh Dr. J. Smith, ya. Oke, ini murni apa yang disampaikan oleh Dr. J. Smith. Nah, jadi pertama mereka membentuk Dome of the Rock, kemudian Caliphal Protocol, dan kemudian koin-koin. Ya, kemudian di dalam koin itu ada tertulis sahada itu, ya. Ada sahada tentang Bismillah lah, tentang Muhammad Rasulullah lah. Dan sebenarnya tujuannya apa? Untuk menyerang Yesus dan menyerang kekristenan pada masa itu. Nah, lucunya semua itu dimulai di Damaskus, bukan di Mekah. Sekali lagi, bukan dimulai dari Mekah. Oke? Nah, selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari sini, Bapak Ibu? Nah, setelah mereka menemukan sosok yaitu Muhammad tadi, dan apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, ini dia. Oke, mereka membutuhkan sebuah kitab suci. Oke? Mereka membutuhkan sebuah kitab suci, dan dikatakan bahwa teks awal yang bisa ditemukan dari teks Quran itu adalah dari bangunan The Dome of the Rock tadi yang pada tahun 691 tadi. Ya kan? Menarik kan? Nah, padahal dikatakan bahwa Quran atau Al-Quran itu dikompilasi oleh Uthman, ya kan? Utsman itu kan pada tahun 630-an, ya. Tetapi justru yang bisa ditemukan bahwa teks Quran itu justru awalnya itu ditemukan pada tahun 691 yang ada di Dome of the Rock tadi. Menarik kan? Makanya saya bilang ini memahami sejarah ini, ya, mengikuti perkembangan sejarah ini menarik, ya. Setidaknya bagi saya lah, saya kurang tahu bagi Bapak Ibu menarik atau tidak, tapi bagi saya ini menarik sekali.
Oke. Nah, kemudian pada akhir abad ke-7 lalu kita melihat ada, atau kita sudah ya mungkin beberapa di antara kita sudah mengenal yang namanya itu manuskrip Sana'a ya, manuskrip Sana'a ya. Kemudian kemudian buku itu barulah nanti terkompilasi sampai pada abad ke-9, dan kemudian pada tahun 1924 ya, tahun 1924 itu barulah dikanonikasikan dan di dalam kanonikasi pada tahun kanonisasi kok susah kali sih saya menyebutnya itu. Oke. Di kanonisasi itu pada tahun 1924 itu yang di Kairo di Mesir, itu lebih banyak muslim sekarang menggunakan Al-Qur'an versi Hafs. Ya kan? Dan sebetulnya ada banyak ya, kita sudah membahas sebelumnya di video sebelumnya juga bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya satu versi. Setidaknya misalnya di Maroko itu menggunakan versi Wars ya, dan ada banyak versi-versi yang lain, misalnya versi-versi yang lain lah ya, ada yang sampai sekarang misalnya Hatun Tas itu mengumpulkan setidaknya ada 31 versi Al-Qur'an yang bahkan bisa itu dibeli online. Ya, Bapak Ibu juga bisa kalau mau Bapak Ibu mau membelinya silakan membeli online, sudah tersedia ya. Jadi selain dari sosok ya yang mereka pandang sebagai nabi tadi itu, mereka membentuk Muhammad, Abdul Malik membentuk Muhammad yang dimulai pada masa Abdul Malik. Kemudian mereka sekarang membutuhkan kitab suci. Sama seperti kekristenan juga, karena orang Kristen memiliki kitab suci, yaitu Alkitab ya. Kemudian Yahudi punya kitab suci juga, yaitu Pentateuch dan kitab para nabi ya, kan kira-kira gitu toh. Nah, jadi sekali lagi ini semuanya seperti untuk mau bersaing-saing dengan kekristenan orang ini gitu ya. Ya. Nah, tetapi masalahnya Bapak Ibu, masalahnya sejarawan mengatakan, ya setidaknya J mengatakan bahwa ternyata mulai dari tahun 691 sampai pada abad ke-9, itu artinya tahun 900-an ya, itu mereka terus-terusan untuk mengoreksi baik itu teks-teks Al-Qur'an, baik teks-teks yang berhubungan dengan narasi-narasi Al-Qur'an, ya termasuklah ya kemarin kita sudah bahas bagaimana itu semua narasi-narasi tentang Muhammad itu dibentuk, ditulis, termasuk biografi misalnya itu ditulis di masa Abbasid ya. Abbasid yang semakin kuat setelah kekuasaan Abdul Malik melemah gitu ya. Dan itu terus dilakukan narasi-narasi tentang Islam itu dilanjutkan sampai pada tahun 900-an gitu ya. Dan kenyataannya bahwa koreksi-koreksi itu terjadi ya. Itu ditemukan setidaknya ada sekitar 4.000-an koreksi yang dilakukan pada manuskrip Al-Qur'an itu. Itu ya, itu yang ada di teks itu ya. Ada 4.000-an koreksi. Padahal selama ini kita selalu diberitahu oleh Muslim, selalu mengatakan, oh itu Al-Quran itu tidak pernah berubah, tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, itu sama. Nah, justru dari sejarah semuanya itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanyalah sebuah klaim-klaim belaka doang. Gitu ya. Jadi ya setidaknya sekarang ini sudah ada, ini ketika slide ini dibuat, ketika tayangan ini dibuat itu sudah ada 30 ya, tetapi sekarang saya juga melihat menonton videonya Hatun Tas, itu sudah ada sekitar 31 versi Al-Qur'an yang sudah tersebar di dunia saat ini. Jadi sekarang sudah ada Muhammad, yaitu the man, kemudian sudah ada kitab suci. Apa yang perlu lagi? Nah, mereka membutuhkan yang namanya itu ya, mereka membutuhkan lokasi. Nah, lokasi ya kita sudah tahu tadi ya, di dalam narasi-narasi Islam kita diberitahu bahwa lokasi di mana Islam itu dimulai itu adalah pada atau di Mekah ya. Dan bahkan di dalam narasi-narasi Islam dikatakan, oh Adam itu diturunkan di Mekah. Nabi-nabi itu 70 sampai 300 nabi itu meninggalnya di Mekah.
Abraham dan Ismail itu datang ke Mekah. Tapi ketika ditanya buktinya mana, nggak ada buktinya. Coba. Jadi itu semua hanya narasi. Semua hanya narasi-narasi doang, gitu ya. Jadi mereka mencoba menarasikan bahwa Mekah itu adalah sesuatu tempat yang sangat krusial di dalam Islam. Padahal kalau kita lihat di dalam peta, Mekah itu di dalam peta abad ke-7 tidak ada. Tidak ada. Dan kalau kita lihat misalnya bahwa arah kiblat misalnya pada awalnya itu bukan ke Mekah. Itu justru menghadap kepada Petra, gitu ya. Dan ini adalah menjadi masalah serius di dalam sejarah Islam. Oke ya. Dan kenapa Mekah menjadi sesuatu yang dinarasikan ya selanjutnya ya, mulai dari tahun 691 itu ya, mulai dari Abdul Malik hingga ke Abbasid ya, masa Abbasid. Itu kenapa Mekah dijadikan sebagai sesuatu tempat yang sesuatu yang sakral, sesuatu yang signifikan. Kenapa? Ya pertama memang pada tahun 713 itu Petra sudah hancur gara-gara gempa bumi. Maka mereka butuh tempat yang baru. Mereka butuh tempat yang baru dong. Dan bukan hanya itu ya, Ibnu Zubair sudah membawa lari apa? Membawa lari batu hitam. Di mana dibawa batu hitam? Ya kemungkinan ke Hijaz atau ke Mekah gitu ya, kira-kira gitu. Dan kita sekarang tahu bahwa batu hitam itu sekarang sudah ada di Mekah. Jadi ketika itu sudah ada, maka Mekah itu menjadi signifikan bagi Islam. Dan mereka percaya begini begini. Dan tetapi secara sejarah, no. Ya, big no. Oke? Nah, jadi inilah yang kita bisa lihat dari semuanya ini Bapak Ibu. Jadi pertama bahwa itu penting tadi tentang orangnya ya, orang Muhammad, kemudian bukunya yaitu kitabnya Al-Quran, dan kemudian tempatnya Mekah, itu semua dinarasikan. Semua dinarasikan dan tidak seperti yang selama ini kita dengar dari Muslim yang mengatakan oh begini begono ya, Muhammad itu menerima pewahyuan pada tahun mulai dari tahun 620-an gitu ya. Nah, ternyata ini semua ya secara historis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah melihat backgroundnya ya. Nah, hari ini saya membaca sebuah buku yang dikarang ya, atau yang ditulis oleh Robert Spencer sebetulnya ya. Nah, ketika saya membaca buku Robert Spencer ya, buku Robert Spencer ini saya berharap Bapak Ibu membacanya ya. Ini ada dalam versi bahasa Indonesia. Nah, ini bukunya Bapak Ibu, The Truth About Muhammad ya. Nah, di dalam buku Robert Spencer ini pengarangnya Robert Spencer. Nah, sebetulnya Robert Spencer itu menceritakan bagaimana ya kebenaran tentang Muhammad ini ya, baik itu secara historis maupun juga termasuk misalnya kebenaran tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran, hadis dan sirah misalnya, kemudian tafsir juga. Gitu ya, dia menyinggung itu. Nah, kemudian ini misalnya kalau kita lihat di dalam kontennya itu adalah hal yang menarik. Ini ada terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa nanti untuk membaca buku yang ditulis oleh Robert Spencer ini. Nah, ketika saya membaca buku ini, saya mencoba untuk menelusuri ya referensi-referensi yang disitasi oleh Robert Spencer ini. Dan yang menariknya adalah Bapak Ibu, ini menarik ya. Misalnya ketika saya membuka misalnya di dalam buku yang diedit ya, yang diedit oleh Ibnu Warak ya. Ini ya, ini. Nah, the quest for the historical Muhammad. Jadi di dalam buku ini sebetulnya adalah mempertanyakan tentang sejarah Muhammad. Ini bukunya ya, sejarah Muhammad yang diedit ya, yang disusun ya oleh Ibnu Warak. Nah, yang menarik Bapak Ibu, saya mau membawa kita ke dalam bab kedua ya. Bab kedua ini menarik bagi saya. Kenapa? Ini saya akan tunjukkan. Ini banyak kontennya. Ini kontennya banyak. Ini introduction, Renan, kemudian Lamnens and Becker, ya macam-macam lah. Tetapi saya mau membawa kita untuk membahas ini di dalam bagian pertama yang masih sebetulnya di introduction. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Oke, ini di bagian keduanya itu ditulis Origin of Islam, a critical look at the sources, yang ditulis oleh Ibnu Rawandi ya, Ibnu Rawandi. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek siapa Ibnu Rawandi ini ya. Nah, jadi ini tulisan Ibnu Rawandi ini mengkritisi tentang sumber-sumber dari tulisan-tulisan Islam itu, dan kita mengerti bagaimana ya Muhammad itu
diceritakan, dinarasikan oleh orang-orang ya di dalam tulisan ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini mari kita lihat apa yang terus saya sudah tadi ini ya, saya akan membawa kita ke bagian keduanya ini ya. Sabar. Nah, ini dia. Oke, ini judul bukunya, ini judul chapternya bab 2 ini. Ya, bab 2 ini adalah Origin of Islam, a Critical Look at the Sources yang ditulis oleh Ibnu Al-Rawandi. Nah, saya sudah bold ya beberapa hal poin penting karena saya mohon maaf saya agak-agak cepat biar kita tidak terlalu menghabiskan banyak waktu ya. Ini sudah 49 menit soalnya. Oke, jadi saya sudah mengeblok di sini. Nah, perhatikan di sini apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Ibnu siapa tadi namanya ini? Lupa saya. Ibnu Rawandi. Oke. Ibnu Rawandi mengatakan begini. Oke, ini yang saya sudah kasih warna kuning ini. The claim that Ibnu Ishaq Life of Muhammad was written less than 100 years after his death is disingenuous, not to say deliberately misleading. Jadi dikatakan bahwa tentang biografi Muhammad yang ditulis oleh Ibnu Ishaq yang mereka klaim itu 100 tahun setelah kematian Muhammad, itu adalah sesuatu hal yang misleading ya. Misleading artinya misleading itu apa sih? Misleading cari tahu lah pokoknya. Saya lupa itu bahasa Indonesianya apa. Oke. Nah, jadi pertama bahwa sirah Muhammad itu mereka sejarawan mempertanyakan tentang apa-apa, klaim-klaim apa yang ditulis oleh Ibnu Ishaq itu gitu ya. Nah, lucunya begini, bahwa tulisan-tulisan Ibnu Ishaq yang dipercaya ditulis 100 tahun setelah kematian Muhammad itu, dokumen-dokumen yang ada itu semuanya tinggal sedikit informasi yang ada ya, secara utuh dokumen itu tidak ada. Justru yang ada sekarang adalah tulisan Ibnu Hisham yang mereka klaim Ibnu Hisham itu meringkas bagian dari apa yang ditulis oleh Ibnu Ishaq ya itu, dan kita bisa tahu ya bahwa Ibnu Hisham itu menulis bukunya pada tahun setidaknya itu kita percaya Ibnu Hisham itu bukunya ada pada tahun 635 gitu ya, 833 sorry. Jadi Ibnu Hisham menulis setidaknya bukunya pada tahun 833 ya, itu 200 tahun setelah Muhammad meninggal gitu ya. Dan dia hanya meringkas sebagian kecil apa yang ada di dalam tulisan-tulisan Ibnu Ishaq. Oke. Nah, terus selanjutnya apa yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu di sini. Nah, ini perhatikan di halaman 94 ya. Di halaman 94 saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Dibilang di sini. The reconstruction which result from this alternative approach has Muhammad alive during the conquest of Palestine and acting as the herald of coming Jewish Messiah, Umar Al-Faruq. Ya. Nah, dan kita sudah tahu ya bahwa rekonstruksi Muhammad ini dimulai pada di rekonstruksi tentang Muhammad ini kita sudah tahu bahwa Muhammad itu dipandang sebagai yang disebut kemarin kita sudah membahas ini kan, Umar Al-Faruq yang disebut sebagai apa sih itu kemarinnya? Jadi lupa saya. Umar Al-Faruq ya, sebagai Mesiah yang ditunggu-tunggu lah kira-kira gitu ya, makanya dibilang the coming Jewish Messiah, Umar Al-Faruq ya. Nah, ini dibilang di sini, this Muhammad was the leader of movement to retake Jerusalem and the Holy Land. Jadi Muhammad ini adalah seorang pemimpin yang memimpin sebuah gerakan untuk mengambil alih Yerusalem dan kota suci lah ya. Gitu ya, yang bisa dilihat di dalam yang dikenal sebagai Magaritai di dalam Yunani, Magraye di dalam Syriak, dan kemudian Mujahirun di dalam bahasa Arab ya, atau di dalam sumber-sumber Arab ya. Nah, kemudian ini yang menarik menurut saya untuk disampaikan. Nah, ini diperhatikan di sini. After a flirtation with Christianity, which precipitated a respect for Jesus as prophet and Messiah and Mary as a virgin, Islamic identity finally asserted itself in identification with Abrahamic monotheism, independent of an ancestral
to both Judaism and Christianity. Jadi intinya ya, setelah perjuangan tadi kita sudah tahu bagaimana nama Muhammad itu dimunculkan ya, bagaimana nama Muhammad dimunculkan, kemudian bagaimana agama Islam ini diperkenalkan sebagai agama monoteisme gitu ya, dan dia berhasil ya membuat sebuah identitas bagi dirinya sendiri, dan itu dihubungkan sebagai agama yang monoteis yang terhubung dengan Abraham ya, dan dipandang sebagai atau bersumber dari agama Yudaisme dan kekristenan gitu. Nah, tetapi masalahnya begini, tulisan ini melanjutkan di sini. This notion was filled out by borrowing from Samaritanism, the idea of the scripture limited to the Pentateuch, a prophet like Moses, a holy book revealed like the Torah, a sacred city with nearby mountain and shrine of an appropriate patriarch, plus a caliphate model and an Aaronite priesthood. Jadi dibilang di sini bahwa Islam ini ya dipenuhi dengan apa? Dengan ide-ide yang dipinjam atau yang diambil dari Samaritanism atau dari Samaritan lah kira-kira gitu ya. Ide-ide di dalam Islam ini diambil dari kitab-kitab yang dipegang atau yang diyakini oleh kaum Samaritan, yang terbatas pada apa? Pada kitab Taurat. Ya, misalnya seperti nabi seperti Musa, kemudian apalagi tentang kota yang suci ya, yang ada di gunung-gunung itu gitu ya. Kemudian juga mengadopsi ide-ide tentang misalnya tentang keimaman daripada Harun ya, dan itu ide keimaman dalam Harun itulah yang diadopsi menjadi khalifat itu. Menarik kan? Menarik. Jadi ternyata notion atau Islam ini ya mengadopsi lebih banyak sebetulnya dari ide-ide yang ada atau yang dipercaya oleh orang-orang Samaritan. Gitu ya. Makanya mereka bisa menerima kitab Taurat itu yang terbatas pada Torah itu ya. Nah, ini yang menarik. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini di halaman 98 ya. Saya sudah ngasih juga di sini. Di halaman 98. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Dibilang di sini ya bahwa di dalam bukunya, sebetulnya ini adalah, saya juga membaca buku dari Krohn ya, dari Krohn ini, Patricia Krohn ya. Ini judul bukunya itu adalah ini dia, Meccan Trade and the Rise of Islam ya. Ini bukunya sangat bagus sekali juga. Saya belum membaca keseluruhan, tetapi saya sudah mengeceknya beberapa bagian. Tetapi dikatakan begini bahwa banyak Muslim mengklaim bahwa Mekah itu adalah sebuah pusat perdagangan pada awal ya. Duh, gatal pula kerongkongan saya sebentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi banyak kita mendengar bahwa Muslim selalu mengatakan Mekah itu adalah kota yang sangat tertua, pusat perdagangan. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh sejarawan Patricia Krohn di dalam bukunya itu Meccan Trade and the Rise of Islam, itu Mekah itu tidak dikenal gitu ya, dan itu semua dibantah, dan itu makanya di dalam bukunya si Ibnu di dalam buku inilah ya, saya lupa tadi siapa nama penulisnya. Oke. Dikatakan the implication of such a propaganda exercise is that in reality Islam did not originate in the Hijaz, and more specifically did not originate in Mecca. Jadi buku ini sangat jelas mengatakan bahwa Islam itu tidak dimulai dari Hijaz, juga bahkan tidak dimulai dari Mekah. Itu tidak dimulai dari sana.
Gitu ya. Selanjutnya dikatakan di sini ya, kita katakan begini. There has long been an undercurrent of unease among Western students of Islam about the part played by Mecca in the Muslim account of Islamic origin. Jadi ada banyak perdebatan ya, bahkan di dalam sekolah-sekolah Muslim juga ya, tentang masalah apakah Islam ini berasal dari Mekah atau bukan gitu ya. Jadi itu menjadi perdebatan yang panjang ya. Nah, di dalam sumber-sumber Muslim dikatakan bahwa Mekah itu digambarkan sebagai pusat perdagangan ya, penuh dengan perdagangan dari barang-barang ya, yang diperdagangkan atau kafilah dari Yaman, kemudian Syria, kemudian dari Roman Empire atau kerajaan Roma ya gitu. Tetapi masalahnya adalah there is no mention anywhere in the non-Muslim source of Mecca place where the Mecca we know today is placed. That is to say in the southern Hijaz. Jadi dikatakan bahwa sekalipun sumber-sumber Muslim mengatakan demikian, tetapi sumber-sumber non-Muslim, artinya sumber-sumber yang lain ya, yang tidak ada hubungannya dengan Muslim, tidak ada mencatat tentang keberadaan Mekah itu seperti yang diceritakan di dalam narasi-narasi Islam. Nah, ini berbeda sekali misalnya kalau kita bandingkan dengan misalnya tentang kisah Yesus misalnya ya. Kalaupun, bandingkan ini Bapak Ibu, kalaupun tidak ada perjanjian baru, Bapak Ibu masih bisa menemukan tentang kisah misalnya penyaliban Yesus itu di kitab-kitab atau di dalam tulisan-tulisan sejarawan non-Kristen. Menarik. Itu menarik, termasuk tempat-tempatnya. Dicatat oleh historian-historian, dicatat oleh para sejarawan di luar atau yang bukan non-Kristen. Tetapi masalahnya, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Mekah yang non-Muslim punya, itu tidak mencatat Mekah ini sebagai pusat perdagangan seperti yang dinarasikan oleh Muslim. Gitu ya. Nah, ada lagi sebuah buku yang selalu digunakan oleh Muslim ya. Misalnya sebuah buku yang dipublikasikan pada tahun 1988 yang menyebutkan tentang Makoraba ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti sesi daripada Pak Jimmy Jeffrey ya, yang kita selalu punya acara Jimmy Jeffrey berkolaborasi dengan Pak Gracia Pelo. Ya, Pak Gracia Pelo itu yang setiap hari Jumat itu ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa Makoraba itu diidentifikasi sebagai Mekah. Nah, pada kenyataannya bahwa Makoraba yang disebutkan, Makoraba yang mereka anggap itu sebagai Mekah itu tidak benar, sudah dibantah ya, Ya, dikatakan di sini bahwa the plain truth is that the name of Makoraba has nothing to do with that of Mecca. And that the location indicated by Pletemu for Makoraba in no way dictates identification of the two. Jadi artinya apa? Bahwa identifikasi Makoraba sebagai Mekah yang dipercaya sebelumnya menurut buku yang diterbitkan pada tahun 1988 itu tidak ada hubungannya dengan Mekah. Tidak ada. Jadi Muslim hentikan menggunakan Makoraba sebagai pembuktian bahwa Mekah itu sudah ada. Hentikan. Ya, hentikan, itu sudah dibantah, memalukan. Kalau teman-teman Muslim masih menggunakan argumen itu adalah argumen memalukan. Ya, kalaupun betul memang Mekah itu ada di dalam buku itu, harusnya penyebutannya bukan Makoraba, tetapi mungkin itu adalah Mocha, gitu ya. Dan lucunya Mocha ini harusnya ada di Arabia Petra. Oke, ini menarik. Nah, selanjutnya apa yang mau saya sampaikan di sini lagi? Ini di dalam halaman ke-100. Ya, di dalam halaman ke-100 ya, perhatikan di sini ya. Dikatakan di sini tentang Mekah ini masih berhubungan dengan Mekah. The pre-Islamic Arab did trade during the pilgrimage, ya, but they did not go to Mecca during the pilgrimage because the pilgrimage did not go to Mecca before the rise of Islam. Nah, jadi dikatakan bahwa memang betul bahwa ada perdagangan ya, selama pilgrimage ini ya. Ini pilgrimage ini tentang haji itu ya, umroh gitulah, umroh itu ya. Tetapi mereka tidak ke Mekah selama pilgrimage itu karena pilgrimage atau umroh itu barulah ada setelah Islam itu berkembang. Gitu. Jadi sekali lagi ketika Muslim menggunakan argumen-argumen ini,
Nah, itu sudah dibantah. Jangan lagi pakai argumen-argumen seperti itu karena itu memalukan. Oke? Nah, ini lagi yang menarik ini. Ini panjang ini yang saya ceritakan di sini ya. Jadi apa yang ada di sini? Nobody knows, all we do know is the source of the rise of Islam are wrong in one or more fundamental respect. Jadi dikatakan bahwa semua, tidak ada yang tahu katanya, tidak ada yang diketahui katanya, tidak ada yang mengetahui bahwa apa yang kita ketahui sekarang adalah bahwa sumber-sumber yang merujuk kepada perkembangan Islam itu semuanya salah, ya, bersalahan dan di dalam hal-hal yang fundamental. Artinya apa? Sumber-sumber Islam itu tidak bisa dipercaya. Itu kata sederhananya gitu, nggak bisa dipercaya gitu. Ya. Nah, terus dikatakan di sini ya. Ini yang menarik Bapak Ibu. Oke ya, ini yang menarik ya. Ini kalau kita baca di sini ya. The numerous purported historical event that are supposed to have occasion revelation, misalnya kisah Badar. Jadi dikatakan begini Bapak Ibu, bahwa di dalam narasi-narasi Islam itu kan banyak kisah-kisah yang menyebutkan tentang lokasi, misalnya kejadian-kejadian misalnya perang Badar, perang Uhud, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hunain ya, dan kemudian penyebutan tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang lain. Terus dikatakan begini ya, Quran mengatakan di sini dalam buku ini dikatakan bahwa that is to say wherever the Quran mentioned at the name or an event, stories were invented to give the impression that somehow, somewhere, someone knew what they were about. Jadi itu adalah narasi-narasi yang dimasukkan ya, yang diintervensi ya, yang dimasukkan di dalam narasi Al-Qur'an untuk memberikan impresi tentang kisah-kisah Al-Qur'an itu sendiri. Oke? Dan ini dilanjutkan selanjutnya dibilang bahwa this means that much of the classical Muslim understanding of the Quran rests on the work of popular storyteller. Apa? The means that much of the classical Muslim understanding of the Quran rests on the work of popular storyteller. Artinya apa? Bahwa kebanyakan sumber-sumber Muslim atau narasi-narasi Muslim itu ya lebih banyak ya bergantung kepada dongeng-dongeng yang populer pada saat itu. Jadi artinya apa? Narasi-narasi Muslim itu justru dibangun dari para pendongeng-pendongeng ini ya, popular storyteller. Misalnya ya, such storyteller being the first to propose particular historical context for particular forces. Misalnya dikatakan bahwa pendongeng-pendongeng itu mereka menceritakan misalnya sebuah kisah-kisah ya yang membuat sebuah konteks historis di dalam sebuah ayat-ayat ya. Ini yang ayat yang dimaksud adalah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, selanjutnya apa? In short, what the tradition offer is a mass of detailed information, none of which represent a straightforward facts. Jadi dikatakan bahwa di dalam kata singkat ya, atau dalam singkatnya begini, bahwa tradisi-tradisi di dalam Islam itu ya, tradisi di dalam Islam itu tidak memberikan sebuah fakta yang to the point lah, straightforward facts. Artinya fakta yang sebenarnya, fakta yang menunjukkan bahwa itu adalah fakta gitu. Nggak ada. Gitu. Justru itu semua pertama tadi kita tahu ya. Kalau kita runut ya, bahwa itu Muhammad itu diperkenalkan oleh Abdul Malik. Kemudian mereka menciptakan kitab suci. Kemudian mereka menarasikan Muhammad ya, pada masa Abbasid lebih berkembang. Dan bagaimana mereka menarasikan Muhammad ini? Ternyata dari buku ini kita bisa lihat bahwa ini, sekali lagi saya baca ya, Muslim silakan membacanya ya. Much of the classical Muslim understanding of the Quran rests on the work of popular storyteller. Jadi itu semua karya-karya para pendongeng saja. Oke? Ini karya-karya para pendongeng saja ini rupanya. Jadi apa yang dimiliki, apa yang dipandang, apa yang didengarkan oleh Muslim saat ini, ternyata itu semua itu rely on atau setidaknya itu dibangun dari cerita-cerita para pendongeng-pendongeng ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa membaca nanti ya, bahkan misalnya
ada permasalahan misalnya ini Muslim selalu menceritakan kepada kita bahwa Muhammad itu lahir pada tahun 570 dan meninggal pada tahun 632 gitu ya. Tetapi masalahnya bahkan di dalam sumber-sumber Islam itu sendiri ada perdebatan tentang bagaimana tentang tahun lahirnya Muhammad gitu ya. Ada ya, ini Bapak Ibu nanti bisa membaca di dalam buku ini, menarik ya. Kemudian selanjutnya ya, ini dikatakan di sini, it is likely that Muhammad, insofar as he was remembered at all, was remembered chiefly as a political and military leader who brought the Arab tribe together and urged them to conquer in the name of their ancestrality. That is all that is needed to explain the Arab conquest and the so-called rise of Islam. In reality, nah perhatikan bahwa di dalam narasi-narasi Islam mereka percaya bahwa Muhammad inilah yang membangun, yang mempersatukan umat, dan kemudian Islam itu berkembang ya dari Muhammad ini, yang sosok Muhammad ini. Tetapi dikatakan in reality, perhatikan di sini, in reality there was no Islam as we know it for another 200 or 300 years. Jadi tidak ada Islam ya, tidak ada Islam ya pada atau setidaknya 100 sampai 200 tahun ya. 100 sampai 200 tahun setelah kematian Muhammad itu sendiri gitu ya. Kalau itu tadi bahwa Muhammad ini dipandang ada gitu ya. Kalau benaran ada Muhammad misalnya, maka justru Islam itu baru dikenal atau baru berkembang setelah 100 sampai 200 tahun setelah Muhammad meninggal ya. Jadi dikatakan in reality there was no Islam as we know it for another 200 or 300 years. There was simply the barbarian conquest of civilized land. Jadi dikatakan bahwa justru yang ada adalah orang-orang barbarian yang menguasai lahan-lahan penduduk di zaman itu ya. Kemudian atau di daerah itulah ya. Kemudian apa dikatakan? Muhammad is the prophet at mouthpiece for the universal deity of Allah is an invention of the ulama. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Muhammad sebagai nabi dan sebagai penyambung lidah ya, penyambung lidah daripada Allah semesta alam ya, Tuhan Allah ya, adalah sebuah ciptaan dari para ulama pada abad kedua sampai pada abad ketiga setelah Hijriah. Ya. Tadi Muhammad diperkenalkan oleh apa? Diperkenalkan oleh Abdul Malik, ya kan? Kemudian narasi-narasi Muhammad itu berkembang oleh para pendongeng-pendongeng. Dan kemudian apa lagi? Ini buku ini mengatakan bahwa Muhammad as the prophet and the mouthpiece for the universal deity of Allah is an invention of the ulama of the second and the third century after Hijriah. Artinya apa? Bahwa Muhammad ini ya yang dipandang sebagai nabi dan sebagai penyambung lidah daripada Tuhan Allah semesta alam itu gitu ya, adalah ciptaan para ulama ya pada abad kedua dan abad ketiga setelah Hijriah. Menarik kan? Nah, gitu ya. Jadi itulah yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa membaca keseluruhan buku ini. Saya ada pertemuan juga, jadi saya tidak bisa bertahan lama-lama. Ini sudah 1 jam lebih juga. Saya tidak bisa berlama-lama dengan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa membaca buku ini. Perhatikan bukunya. Ini judulnya adalah, ini saya kasih judul bukunya ya, The Quest for the Historical Muhammad. Dan kemudian jika Bapak Ibu juga bisa mendapatkan buku ini namanya The Truth About Muhammad, silakan baca. Ya, jadi dari buku-buku ini kita bisa lihat ya, termasuk juga misalnya dari video tadi wawancara antara siapa tadi itu Al-Fadi bersama dengan Dr. J. Smith itu membicarakan tentang masalah tempat ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat ya bagaimana Islam, Mekah dan Muhammad ini bisa diciptakan dilihat dari sisi sejarah ya. Kalau masalah iman silakan beriman. Kalau Imam Murah meyakini demikian silakan, tetapi dari sisi sejarah tidak demikian, oke? Hentikan untuk mempropagandakan yang tidak benar, hentikan mempropagandakan yang tidak sesuai dengan sejarah ya. Dan kemudian ini pesan, jangan menggunakan
tadi misalnya menggunakan argumen Makoraba sebagai Mekah lagi ya, itu memalukan ya. Bagi Muslim itu sangat memalukan. Jangan gunakan lagi itu. Oke, hentikan. Ya, kemudian jangan menggunakan misalnya surat diplomati Muhammad kepada Heraclius ya, yang itu dipakai oleh Menachem Ali beberapa waktu yang lalu. Itu juga memalukan karena itu surat palsu. Oke. Nah, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya terburu-buru karena saya ada meeting ya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Sampai jumpa.